Iya. Semakin Romo, mirip. saya pengen bertanya masih mengenai soal tema yang Romo tulis Oke, itu. bagaimana antara orang? Tapi kita Ah, sapa dulu ya. oke. Terang, terang, satu dua, terang. Halo terang. Bu Paman Terang, Salve. Salve. Halo. Oke, 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 oke. Hanya untuk tahu bahwa Ibu Terang ada di sini. Jadi, oke, silakan Julian. Nanti sebentar ke Ibu Terang. Oke. Iya, Romo. Antar orang lain pada Yesus kan pada waktu sebelum dia terangkat ke surga, dia menyerahkan otoritasnya kepada Mm-mm. Petrus Para untuk Rasul. mengantar para rasul. Nah, yang ingin saya tanyakan Romo, tapi sebelumnya mohon izin ya, saya prolog sebentar Romo. Ya, Mm-mm. kemarin beberapa pendeta yang apa ya, yang pengen berdebat dengan saya, tetapi saya fokusnya ke sejarah. Yang pertama, pendeta Adi Markus. Dia membawakan tentang, mempertanyakan tentang papal primasinya Gereja Katolik khususnya Santo Petrus. Dia membawa Mm-mm. sejarah Origen mengatakan bahwa Origen tidak mengakui adanya papal primasi Petrus. Pas saya bukakan buku primer Dia ambil dari mana datanya? Origenes. Ya, dia ambil dari mana? Data yang bilang tidak mengakui. Iya, makanya Romo saya bukakan buku aslinya dari seminari. Ini loh ketangkap salahnya. Kemudian yang pertama Iya. pendeta GSJA namanya Bispro tentang masih mengenai sejarah juga nantangin aku tentang pakai akun yang satu Romo yang dia gratis. Mm. Pas aku jabarkan tentang sejarah gereja dan bapak gereja, baru saya lihat pendeta GSJA mengatakan kalau Katolik memang hafal dengan sejarah. Kemudian hal yang ketiga, Budi Asali nantang saya kemarin, tetapi saya mengatakan temanya tentang sejarah gereja, nggak berani Romo. Kemudian pendeta Joshua Teo juga Romo, nggak berani membahas tentang sejarah. Tetapi yang pengennya saya tanyakan Romo tentang ayat Alkitab tentang otoritas Petrus untuk menambah literasi aja Romo. Nanti saya kirim lah, banyak sekali. Oh iya, Ya, mau oh, bongkar dari mana? oh iya ya Romo. Karena Tentang kemarin kebangkitannya, contoh kecil. Contoh kecil, kita langsung contoh kecil. Markus 16. Markus 16 ayat 67. Contoh kecil. Katakanlah kepada para rasul dan kepada Petrus. Dia sendiri, dia pisahkan. Contoh iya, kecil. Baik, kita langsung iya, ke kebangkitannya, oke? Pada saat kebangkitannya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Dibedakan murid-murid Ini lain kita, dan Petrus. oke. Julian, berita tentang kebangkitan di sini dipisahkan. Katakanlah kepada para murid, selesai toh? iya Kenapa Romo. dipisahkan? Katakanlah kepada para murid dan kepada Petrus. Maka kita harus bongkar semua ini tentang primat papal itu panjang sekali dari pemilihannya di Lukas 5 sebagai gembala, lalu renovasi kegembalaannya penjala manusianya di Yohanes 21. Engkau bisa baca dari ayat 1 sampai dengan penyerahan kegembalaan di ayat 15-17. Doa secara khusus untuk Petrus di Lukas 22 ayat 31-32. Lalu konsultasi, contoh kita konsultasi tentang bagaimana Petrus menyelesaikan persoalan sosial dengan dunia, dengan kerajaan, dengan negara lain dan semuanya itu. Ini penting sekali contoh ya, kita contoh langsung Sofi. Matius 17 ayat 24. Bagaimana Yesus konsultasi, apakah pendapatmu Simon? Kenapa ada para rasul yang lain? Kenapa dia tidak tanya kepada para rasul yang lain? Apakah pendapatmu Simon? Yesus loh. Bab 16 dia menyerahkan kunci. Bab 17 dia konsultasi dengan Petrus. Apakah pendapatmu?
Sofia atau Marcel silakan. Oke. Matius 17. Oh, baru dah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Oke, Yesus kepadanya, ya, Kemudian, primat Petrus itu banyak sekali di dalam Alkitab, oke? Tempatnya Petrus itu banyak sekali di dalam Injil, di dalam masa historisnya Yesus. Yesus ada di bumi, dia memberikan tempat kepada Petrus. Masa fase kedua gereja Yerusalem atau gereja perdana, gereja Palestina, Petrus main peran penting sekali. Sangat penting perannya Petrus. Salah satu ayat yang penting ketika konsili Yerusalem, Kisah 15 ayat 7. Kalian tahu dari sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian, supaya melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Petrus penting sekali. Ayat-ayat banyak sekali tentang Petrus sampai di Galatia 1:18. Paulus harus pergi konsultasi tentang apa yang dia tulis, surat-suratnya kepada Petrus. Makanya Petrus melakukan apologia atau pembelaan terhadap surat-suratnya Paulus di dalam 2 Petrus 2 Petrus 3:15-16 tentang penafsiran surat-suratnya Paulus. Dalam semua suratnya, artinya Petrus kenal baik semua suratnya. Dan ketika Petrus menasihati para gembala yang lain, "Salam dari kawanmu yang terpilih, yang ada di Roma, dan juga dari anakku Markus." Saya pikir kesalahan epistemologi, argumentasi. Ketika kerajaannya Yesus turun-temurun, tetapi tidak ada yang mewakili dia untuk melanjutkan kerajaannya. Kan itu sebuah error. Seorang raja, dia pergi, dia tidak meninggalkan kuasanya kepada orang lain. Maka Yesaya 22 tidak dipenuhi. Tentang Tuhan yang memberikan kepada hambanya kekuasaan. Saya pikir ini yang cacat epistemologi, cacat pembenaran oleh teman-teman di sebelah. Sama saudara, kalau konsili Vatikan Kuda dengan saudara-saudara yang terpisah. Catat, makanya contohnya begini, Julian. Bertengkarlah keledai dengan binatang-binatang yang lain. Keledai katakan kepada harimau, "Harimau, supaya engkau tahu rumput itu warnanya biru." Engkau sebagai harimau, Julian, engkau percaya itu? Enggak, Romo. Tidak. Lalu harimau bilang, "Kau gila. Rumput itu warna hijau." Keledai bilang, "Tidak, warnanya biru." Lalu, ayo kita selesaikan perkara di raja hutan. Mereka pergi ke singa. Dan keledai bilang, "Benar kan singa, raja hutan, sang raja, rumput itu warnanya biru?" Lalu singa bilang begini, benar. Rumput itu warnanya biru." Keledai pulang dalam kegembiraan bahwa dia telah mendapatkan pembenaran. Harimau datang dan menghadap, "Baginda, rumput warnanya biru sejak kapan?" Lalu singa bilang begini, "Saya akan memberikan hukuman untuk engkau. Bukan karena engkau mengatakan yang benar, tetapi engkau melayani mereka yang mencari pembenaran argumentasi pribadinya." Semua orang tahu bahwa kebenaran adalah rumput warnanya hijau. Kalau keledai datang dan mencari pembenarannya dengan argumentasinya pribadi, egonya, ya sudah, daripada capek-capek, biarlah. Itu kan tetaplah di dalam kebodohanmu. Sebab kamu datang bukan untuk mencari kebenaran, hanya untuk mencari pembenaran. Iya, betul, Dan Romo. orang seperti ini, dan orang-orang yang mencari pembenaran seperti ini,
itu bukan hanya membuat kita capek, tetapi itu bahaya bagi dunia dan bagi kamu sendiri. Setelah diskusi dengan dia, kamu tidak bisa tidur. Kamu pikir begini, pikir begitu. Emang gue pikirin. Biar aja, kalau dia mau seperti itu ya sudah. Makanya semua Protestan yang masuk room Katolik itu mencari pembenaran. Karena yang ada di kepala mereka adalah seperti itu dan harus seperti itu, seperti keledai. Iya, Romo. Karena kemarin teman-teman sudah bawakan semua ayat-ayat Alkitab tentang otoritas Petrus sebagai primus inter pares, pangeran para rasul, tetapi semua diksi yang diungkapkan oleh pendeta di Markus itu cuman sebuah Keledai. argumentum et Keledai. hominem. Iya. Jadi nggak ada pendasaran Alkitab. Kemudian dia coba-coba meraba tentang sejarah, langsung ketangkap kebohongannya, Romo. Cuman satu buku yang aku pakai yaitu buku Katolik Dogma Denzinger, Romo. Keledai, dia mati-matian, rumput itu biru, selesai. Makanya singa bilang, daripada kamu capek-capek, ya sudah, rumput itu biru, selesai, kau pulang sudah ke sana. Daripada saya capek pikir itu. Bukan cari kebenaran, tapi pembenaran. Ngapain kalau itu? Kemungkinan susah ya, Romo, kalau kita ngajak debat mereka tentang sejarah, mereka langsung nggak responnya atau gimana ya. Banyak kesalahan, falasi di mereka juga sih, Romo. Kalau mau meraba tentang susah. sejarah. Iya. Memang susah. Semua Protestantisme lahir dari ibu Katolik. Iya. Mereka pengen megang juga pendapat tentang Eusebius. Ada kemarin juga tentang Tertullian bahwa melarang tentang baptis bayi. Pas kita buka sumber primernya, bukunya aku cek di bagian prolog. Tidak ada Tertullian larang baptis bayi. Saya cek situ nggak ada secara literal. Aduh, Protestan memang sifatnya ini ngada-ngada aja ya. Bapak gereja memang mau cari makanya pembenaran, dan dangkalnya pengetahuan membuat mereka seperti itu. Minta maaf ya. Bukan ada Protestan yang dalam pengertian orang kemanusiaannya sangat baik ya. Tapi yang ini, yang guru-guru palsu ini yang parah ini. Tidak hati-hati dengan apa yang diajarkan. Jadi tidak usah cemas ya Julian. Apakah dengan mengatakan yang benar engkau menjadi musuh? Ada lagi yang satu tentang double predestinasi. Kemarin aku buka dari Ordo Santo Agustinus, langsung nggak ada yang mengajarkan double predestinasi. Tidak ada. Agustinus Confession. Agustinus bilang destinasi artinya Tuhan yang pertama ambil inisiatif untuk menyelamatkan engkau. Setelah itu kalau engkau tidak berpartisipasi, urusan kau tidak selamat. Iya, Romo. Padahal tahun 417 itu udah ada anatema tentang takdir, kodrat. Kodrat. Bukan, makanya Katolik Kristen bukan agama takdir. Engkau tidak ditakdirkan. Makanya harus berjuang. Karena itu kami harus berjuang. Ini yang ayat ini mematikan seluruh predestinasi. Sofi, 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Tahan dulu, apa Julian? Berjerih payah, Romo. Dan dua kata, berjerih payah dan berjuang. Untuk apa, Sofi? Berjerih payah dan berjuang untuk apa? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Karena itu kita harus berjuang dan berusaha menaruh pengharapan. Maksud saya tidak mengerti juga. Kesian ya, maksudnya begitulah Julian. Itulah situasi, oke. Begini ya, berarti saya harus omong 3 fase gereja ya. Kita analisa dengan buat perbandingan, namanya perbandingan dengan rasul yang lain. Fase pertama, Yesus historis. Kita lihat 4 Injil semua. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Siapakah yang Yesus beri tempat pertama?
dari para rasul? Siapa? Petrus. Petrus, Romo. Petrus. Paulus tidak ada. Yohanes dan Yakobus hanya menemani. Kenapa? Karena yang dipilih pertama menurut Lukas kepada 3 orang. Contohnya, Sofia atau Marcel. Lukas 5 ayat 10. Di situ ada 3 rasul. Tetapi Yesus percayakan kepada Petrus untuk jadi penjala, itu bukan kepada 3 mereka ini, hanya kepada Petrus. Coba kita analisa. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ada 2 orang di situ, tapi disebut Petrus. Dia berkata itu kepada 3 orang itu atau kepada Petrus? Kepada Simon? Petrus saja, Romo. Simon sama Petrus. Lalu contoh Yohanes masih sama. Setelah itu dia dipilih. Lalu namanya ketika Yesus bangkit, Yesus mati, mereka semua masuk ke dalam shock, takut dan semua. Oke, kita kembali, pergi lagi mancing. Dan Yesus waktu itu bukan hanya Yakobus dan Yohanes, sekarang para rasul semuanya, kecuali Yudas yang sudah bunuh diri. Oke, di sini ada pembaharuan lagi untuk Petrus, bagaimana harus menjadi penjala di Yohanes 21 ayat 11. Siapa yang naik ke perahu dan tarik jalannya? Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Tahan dulu, Marcel. Engkau kembali ke ayat 10. Bahwa para rasul yang lain sudah antar perahu itu ke darat. Ini penting sekali. Tetapi ketika Petrus belum naik dan tarik, belum ada otoritas yang tarik di situ. Belum ada primus inter pares yang tarik. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu. Tahan dulu, jangan dulu. Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap. Lalu kenapa para rasul, ayat sebelumnya, ayat 9, 89, kau baca 89. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Sudah dikatakan bahwa murid-murid yang lain menghela jala, sudah sampai di darat. Artinya ketika Yesus bawalah ikan kepadaku yang kamu tangkap, logika kita, Petrus yang sudah ada di Yesus itu harus naik ke perahu atau tidak? Tidak, sudah ada ikan. Tidak, karena rasul-rasul yang lain sudah ke darat dan menarik jala. Tetapi ayat 11 mengatakan Petrus harus naik lagi. Coba engkau baca, otoritas harus pergi lagi ke sana. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Oke, lanjut. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Dalam konteks mentalitas Ibrani, 153 adalah jumlah semua ikan yang ada di laut. Artinya ketika Petrus menarik jala dengan 153, artinya dia menarik semua ikan yang ada di laut. Ingat, renovasi kembali janji yang Yesus beri. Jadilah penjala manusia. Matius 28 ayat 19. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah segala bangsa muridku. Ajarkanlah semua. 153 jumlah semua ikan yang ada di laut. Baharuilah janjimu kembali. Jadi seperti itu, Julian. Ya, kita mau analisa ya. Fase pertama Yesus historis, tolong kembali. Fase pertama Yesus historis, penting. Yesus memberikan tempat penting kepada Petrus. Fase kedua namanya gereja Palestina, gereja Yerusalem. Petrus penting sekali dia punya peranan. Petrus di sini sangat penting. Teman-teman mute-kan dulu. Sangat penting peranan Petrus di sini.
kalian tahu bahwa sejak semula Allah memilih saya dan antara kalian supaya melalui mulut semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Paulus setelah menulis suratnya, dia harus pergi, pakai kata historioe, artinya pergi berkonsultasi, pergi meminta pendapat, dan pergi meminta tempat kepada Petrus di dalam Galatia 1 ayat 18. Karena itu ketika dia omong 1 ayat 18, Paulus sendiri, engkau bantu dulu, Sofi. Galatia 1 ayat 18. Romo izin Lalu Sofia izin, siapa tahu ada teman-teman Protestan mau ingin naik, silakan saya turun, kita kasih ruang 01 ya. Oh iya benar Terima sekali. kasih Om Silakan. Luther. Mungkin yang sudah terjawab oleh Romo, silakan bergantian. Di bawah ada yang request mau naik. Oke, Oke, terima oke. kasih Oke. Paman Luther. Yo, Galatia 1 ayat berapa 18. tadi? Ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ayat 20, setelah kunjungan 15 hari ini, dia omong apa tentang apa yang dia tulis? Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Oke, karena itu, apa yang kutuliskan kepadamu di hadapan Allah adalah benar dan aku tidak berdusta. Setelah dia konsultasi dengan siapa? Kefas, Petrus. Petrus. Makanya ketika dia melakukan pembelaan terhadap surat-surat Petrus, 2 Petrus 3 ayat 15, 16. Petrus melakukan pembelaan terhadap surat-suratnya Paulus. Dan Petrus katakan, dalam semua suratnya, karena Paulus sudah pergi konsultasi. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila Dalam ia berapa surat? berbicara, Dalam semua berapa surat? suratnya. Semua. Dalam semua suratnya. Apa yang dibuat Paulus di dalam Galatia 1:18? Pergi konsultasi. Pergi meminta tempat. Pergi membuat wawancara. Karena itu, dalam pengertian ini, bagaimana Petrus tahu semua surat kalau Paulus tidak pergi menyerahkan dan berkonsultasi tentang surat-suratnya. Karena itu, ketika dia melakukan pembelaan terhadap surat-suratnya Paulus, Petrus bilang dalam semua suratnya. Baca kembali kata itu, dalam semua suratnya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Artinya Petrus mengenal semua tulisannya Paulus, Sofi. Iya, Roma. Karena apa yang dibuat oleh Paulus? Ia pergi mengunjungi Kefas selama 15 hari. Konsultasi. Dan ingat bahwa surat kedua Petrus ini antara tahun 64 sampai dengan sebelum kematian. Artinya penting banget posisi Petrus di dalam pengertian ini. Jadi kalau Galatia ditulis tahun sekitar 54 selanjutnya, dan 2 Petrus ditulis di dalam tahun 64 sampai sekitar 67-68 sebelum kematian Petrus. Artinya ketika Petrus di dalam 2 Petrus mengatakan dalam semua suratnya Paulus, artinya Petrus mengenal semua suratnya Paulus. Ya. Sofi. Iya. Konsekuensi logis bahwa Petrus mengenal semua suratnya Paulus. Makanya dia bilang dalam semua suratnya.
Oke, Ulian. Kira-kira seperti itu ya. Ya, makasih Romo. Nanti saya message ya Romo. Yo, nanti nanti tentang primat Petrus. Ya, Kapan ada- Yesus pilih dan kenapa Petrus dalam pengertian Roma menjadi primus inter pares, karena apa? Karena Roma kalau kita sentuh sejarah menjadi pengadilan tertinggi dan terakhir dari seluruh persoalan gereja. Karena itu ada yang pernyataan yang mengatakan Roma finita Roma Locuta. locuta causa finita. Jadi karena dia menjadi posisi itu, karena posisinya itu ada di Kefas. Kefas di dalam bahasa kau lihat nanti Yunani koine, Kefas itu diterjemahkan sebagai Persephos. Iya. Persephos itu adalah dua batu yang dimiliki oleh seorang hakim, batu putih dan batu hitam, untuk menyelesaikan persoalan. Kalau hakim memberikan batu putih, artinya membebaskan, kan Persephos putih. Kalau dia memberikan batu hitam, maka dia mengikat, tidak membebaskan. Karena itu genaplah apa yang dikatakan dalam Matius 16:19. Kunci yang kau ikat, yang kau buka, dan yang tidak kau buka. Penyelesaian persoalan. Iya, kemarin sudah dikasihkan juga Romo Persephos, Hmm. tapi di Markus juga nggak ada ilmu Romo. Langsung raba-raba Tidak ada, ke- mereka tidak ada ilmu. Jadi buat apa juga omongan tidak ada ilmu tadi? Sama Omong seperti kosong keledai saja itu, dia dia. bilang kalau rumput itu biru ya biru. langsung ketangkep Romo. Misalnya kalau dia mau bahas 7 konsili ekumenes, ya saya ada data bagaimana otoritas kepatriakan Barat. Tentang Oke, sama- kita selesaikan Iya. Julian. Oke teman-teman Iya, tabah ya, makasih. selesaikan Iya. Julian baru. Oke Julian. Kita Kita sampai salah. ada Bu Apokalipsis. terang dulu ya. Lor sebentar bu terang dulu, sudah dari tadi. Bu Ya, terang. makasih Romo. Saya turun Oh ya ya Romo. Julian, engkau bisa Ya. turun. Oke. Iya. Ada salam dari Baik. Romo Ruben lagi di sini. Oh ya, salam untuk Omo ya. Iya. Oke, Ruben. Lagi- Kakak atau Om ya? Oke mantap. kakak. Oke kakak. Oke. Malam Orang Romo, tua. saya mau tanya Romo, Sampai- apakah Ya, benar kita Julian engkau bisa turun. Supaya teman-teman yang lain naik, oke. Saya baru mau turun Romo. Tahan sedikit, Apokalipse tahan sedikit ya karena Bu terang sudah dari tadi menunggu.